wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nurhayati. Saya adalah guru akidah akhlak di MI Gunung Gelis, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan BED 1 Kementerian Agama di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Dr. Kiai Haji Saifuddin Juhri Purwokerto. Hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5 pelajaran akidah akhlak dengan materi berhias diri dengan sikap teguh pendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampir. Soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum belajar dimulai, mari kita sama-sama membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas disilakan. Baca doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela bahwa Allah Tuhanku, Isa agamaku, Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Shadaqallahul adzim. Ibu absen dulu. Hadir semua hari ini ya? Hadir. Alhamdulillah. Pada minggu kemarin kita sudah belajar akhlak terpuji, yaitu ada bertamu. Siapa yang masih ingat apa itu ada bertamu? Ayo, siapa yang masih ingat, Abijah? Siapa? Mengetuk pintu. Mengetuk pintu, pintar. Kemudian apa lagi? Mengucapkan salam, pintar. Kemudian apa lagi? Membelakangi pintu. Kemudian apa lagi? Kalau tidak ada orang balik lagi. Apabila tidak ada orangnya, kita balik lagi. Alhamdulillah, kalian masih pada ingat semua ya. Sekarang kalian tahu nggak sih akhlak terpuji apa lagi yang harus kalian miliki? Rendah hati. Apa lagi? Sopan santun. Apa lagi? Tidak sombong. Iya, betul sekali. Masih banyak lagi akhlak terpuji yang harus kita miliki. Namun pada hari ini kita akan belajar akhlak terpuji tentang teguh pendirian. Apa itu teguh pendirian? Siapa yang tahu? Berpegang teguh pada keyakinan. Betul sekali. Teguh pendirian itu berpegang teguh pada keyakinan. Apabila kalian ada yang mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, kalian jangan ikut-ikutan ya. Harus berpegang teguh pada keyakinan. Nah, setelah kalian belajar tentang teguh keyakinan ini, ada yang ibu harapkan dari kalian. Apa itu? Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan apa sih itu teguh pendirian. Kemudian kalian juga harus
bisa menguraikan apa sih hikmah-hikmah apabila kita memiliki sikap teguh pendirian. Kemudian lagi, kalian juga harus bisa menyimpulkan hal apa saja yang harus kita lakukan agar kita memiliki sikap teguh pendirian. Dan kalian juga harus mendemonstrasikan, memberikan contoh tentang sikap teguh pendirian dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dan ada lagi yang lebih utama, setelah kalian mempelajari akhlak terpuji tentang teguh pendirian ini, kalian harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian dengan baik. Mengerti? Oke. Soleh dan soleha, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita simak dulu sebuah video kisah Nabi Ibrahim. Kalian harus simak baik-baik video ini karena dalam video ini nanti akan ada permasalahan-permasalahan yang harus kalian pecahkan. Sekarang kalian sudah siap untuk menyimak videonya? Siap, Bu. Siap, alhamdulillah. Lihat ke papan tulisnya. Ayo perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar berhias diri dengan akhlak terpuji, teguh pendirian. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita akan menyimak dulu kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala yang dijual dan dijadikan sesembahan mereka. Allah memberikan Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Allah memberikan ilham bahwa menyembah berhala adalah kesesatan yang nyata. Dia berpikir keras, siapa sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, diminta pertolongan dan perlindungan. Mula-mula Ibrahim berpikir bahwa bintang, bulan, dan matahari adalah Tuhannya. Namun bintang, bulan, dan matahari menghilang pada waktunya. Akhirnya Ibrahim memiliki keyakinan bahwa Tuhannya adalah yang menciptakan semuanya itu. Ibrahim berusaha membukakan pikiran kaumnya terhadap kesesatan selama ini. Namun Ibrahim mendapat tentangan. Akhirnya suatu hari Ibrahim menghancurkan semua patung dan hanya menyisakan satu patung besar. Lalu dikalungkannya lah kapak di leher berhala itu. Raja Namrud marah, menghukum Ibrahim, mengikat tubuhnya dengan tali, lalu dilemparkan tubuh Ibrahim ke dalam api yang membara. Ibrahim tidak gentar dan tidak pula berubah pikiran. Dia meminta pertolongan kepada Allah dan menyerahkan segalanya kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan api yang membara itu terasa dingin di tubuh Ibrahim. Lalu Ibrahim pun tidak terbakar. Selain dibakar, Ibrahim diusir oleh ayahnya. Namun Ibrahim tidak pernah tergoyah hatinya tentang keyakinan tauhid yang dimilikinya. Soleh dan soleha, setelah kalian menyimak kisah Nabi Ibrahim, terdapat keteladanan sikap yang harus kita lakukan. Di antaranya sikap teguh pendirian. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, setelah kalian tadi menyimak video tentang kisah Nabi Ibrahim, sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin ibu tanyakan dan kalian harus pecahkan. Tetapi di sini kalian memecahkannya dengan cara berkelompok. Seperti biasa ya, kalau kita belajar itu selalu berkelompok. Apa sih yang harus kalian pecahkan? Yang pertama, adakah permasalahan
itu. Kemudian yang kedua, bagaimana perilaku seorang muslim agar memiliki sikap teguh pendirian dan bagaimana agar kita itu memiliki sikap teguh pendirian. Gimana caranya? Nanti kalian pecahkan bersama kelompok kalian. Kemudian yang ketiga, hikmah apa saja yang akan didapatkan seorang muslim apabila memiliki sikap teguh pendirian. Nah, dari permasalahan tersebut kalian harus pecahkan secara bersama-sama, berkelompok. Berkelompok itu kalian harus mengerjakan bekerja sama, jangan sendiri-sendiri. Harus kalian menyumbangkan ide pikirannya. Ada yang menulis, jangan diam saja. Cek, kamu suka diam saja kan kalau berkelompok? Harus bekerja sama ya. Nah, sekarang dibuat kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dibuat 3 kelompok ya. Mengerti? Kelompok 1 sudah? Ada yang ditanyakan? Ya. Kelompok 2 sudah sayang? Kelompok 3 sudah? Ada yang ditanyakan? Oh sudah, alhamdulillah. Pada sudah semua ya. Sekarang siapa kelompok untuk presentasi ke depan? Mau kelompok mana? Oh, kelompok 3 boleh. Ayo ke depan. Abijah ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, apa kesimpulannya? Perkenalkan, nama saya Abidjan dengan anggota kelompok Dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Aan, Bala, Akila, Risti. ya, gimana? Ayo baca. Teguh pendirian adalah berpegang teguh pada keyakinan. Perilaku seorang muslim akan memiliki sikap teguh pendirian, berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Ya. Suatu keputusan atau tindakan didapatkan oleh seorang muslim apabila hikmah yang akan didapatkan oleh seorang muslim apabila memiliki sikap teguh pendirian, mudah menerima ajakan yang baik, dapat mempengaruhi orang lain atau berteman dengan orang yang memiliki sikap teguh pendirian. Nah, di sini teguh pendirian adalah berpegang teguh pada keyakinan. Perilaku seorang muslim agar memiliki sikap teguh pendirian, berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Hikmah yang akan didapatkan oleh seorang muslim apabila memiliki sikap teguh pendirian, mudah menerima ajakan yang baik, dapat mempengaruhi orang lain atau berteman dengan orang yang memiliki sikap teguh pendirian. Oke, ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Sudah cukup, terima kasih. Duduk kembali Abijah. Nah, setelah kalian tadi mengerjakan tugas kelompoknya dan mempresentasikannya ke depan dan teman kalian sudah menilai hasil kelompok, kerja kelompok teman yang lain. Sekarang ibu mau nanya, belajar apa kalian hari ini? Belajar akhlak terpuji, teguh pendirian. Belajar akhlak terpuji, teguh pendirian. Apa itu teguh pendirian? Teguh pendirian itu apa tadi Abijah? Teguh pendirian adalah tetap berpegang pada kebenaran yang diyakini. Teguh pendirian. Kemudian istiqomah adalah tetap teguh dalam bertauhid dan beramal soleh. Ya, teguh pendirian itu adalah tetap berpegang pada kebenaran yang diyakini. Istiqomah adalah tetap teguh dalam bertauhid dan beramal soleh. Kemudian di sini tadi kalian telah melihat kisah Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup oleh siapa? Oleh Raja Namrud. Oleh Raja Namrud
dalam air yang mendidih beserta keluarganya. Tetapi Siti Masito tetap teguh pendirian. Kemudian ada juga di sini Pangeran Diponegoro yang lolos dari tipu muslihat penjajah dan dia tetap kepada pendiriannya berpegang teguh. Sekarang ciri-ciri teguh pendirian, ayo dibaca itu Teh Sisi. Kemudian mempunyai Pendirian dan kokoh. kemudian selalu optimis dan tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan dan rayuan orang lain. Sekarang yang harus dilakukan agar kita memiliki sikap teguh pendirian. Ayo Abija baca. 1. Berteman dengan orang yang memiliki sikap teguh pendirian. 2. Belajar dari kisah lampau. 3. Berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. 4. Berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ya, itu adalah yang harus dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian. Sekarang hikmah-hikmah dari sikap teguh pendirian, ayo dibaca Akila. Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain Untuk berbuat yang kurang baik. baik. Kemudian, Tidak mudah diajak untuk berbuat buruk. kemudian, Percaya pada diri sendiri. kemudian, Mudah menerima ajakan yang baik. dan dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Atau sih, anak soleh. Iya. Sudah selesai mengerjakan ulangannya? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah dikumpulkan ulangannya bersama LKPD yang tadi ya, dikumpulkan oleh ketua kelompoknya. Oke, kumpulkan bersama. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai dan ini hasilnya ya LKPD bersama ulangan kalian. Hari ini kita belajar tentang akhlak terpuji, berhias diri, teguh pendirian, dan minggu depan pun kita masih belajar akhlak terpuji. Tetapi minggu depan itu akhlak terpuji dermawan. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Ucapkan Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kalian mau pulang? Nah, bereskan buku, tidak ada buku di atas meja. Nanti setelah berdoa mejanya dibereskan kembali supaya besok pagi sudah rapi kembali. Sekarang kita berdoa sebelum pulang dan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas disilakan. Baca doa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis-sabr. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.